Iya, kita bakal di sini berarti. Iya, tenang aja. Kalau udah dibakar, memang mau dibakar. Nanti dilipat. Ya, ini kan keresahan kami nyebar kemana-mana. Jadi Ya. kayak gini ya. Jangan di atas kendaraan. Tahu nggak kenapa sih kita itu ada naga di sini? Karena ini adalah mencerminkan 9 naga. 9 naga yang sudah menjarah tanah-tanah kita, pulau-pulau Indonesia. Ya, ingat kita ini adalah Garuda. Untuk apa naga segede bagong ada di Pik 2? Coba, untuk apa? Apakah memang sekarang ini kita ini sudah berubah? Dasar lambang negara kita bukan lagi Garuda? Apakah naga? Itu dia yang perlu ditanyakan. Bapak-bapak polisi ini diam aja. Ada hewan yang bukan lambang negara kita, tapi tiba-tiba ada naga gede di Pik 2. Apakah kalian sebagai polisi tidak merasa aneh? Saya aja sebagai ibu-ibu, saya bertanya, ada apa ini? Ada apa? Ingat, kita Garuda. Sampai kita adalah Garuda, kita bukan naga. Tapi kalau masyarakat diam, akhirnya naga pun akan mencari Garuda. Tidak ada lagi Garuda, tidak ada lagi Anda akan dibaca. Anda ini hanya menjadi saja sama kepentingan anak cucu kami. Saya di sini, saya memperjuangkan nasib, bukan nasib anak cucu saya saja, tapi juga untuk Anda polisi. Sabar ya. Jadi ini hanyalah simbol, tapi bukan berarti kita tidak akan membakar naga yang salah tempat. Salah tempat, dia harusnya bukan di sini, bukan di Indonesia, bukan di tanah Banten. Dia harusnya ada memang di Cina, yang memang negara yang selalu bilang naga itu adalah binatang keberuntungan. Kita tidak. Lebih beruntung kita memelihara naga daripada kita memelihara naga. Ya. Sekarang kita memelihara naga. Sekarang naga menjadi besar, kita pun akan dimakannya. Kalau misalnya Anda para polisi berpihak kepada oligarki, tidak kepada rakyat, kemana Anda nanti akan tinggal? Polisi kan adalah apa sih katanya Polri, Republik Indonesia. Jadi alangkah anehnya apabila kita di sini masyarakat dengan polisi malah berhadapan-hadapan. Harusnya Anda sama saya, kita sama-sama menghadap ke sana. Di sanalah kebutuhan, di sanalah orang-orang yang mau menyerang kita. Bukannya bapak gitu. Bakar dulu. Boleh nggak kalau di sini? Di sini ya? Di sini boleh nggak? Ya boleh cenah. Oke, Ada paman. harap masyarakat Banten untuk begini juga. Ini adalah naga ini adalah binatang yang harusnya tidak ada di tanah Banten. Yang tidak harus ada di tanah Banten. Naga hampir memakan Garuda. Apakah kita ingin Garuda kita diterkam oleh naga atau mudah mati? Kita harus mematikan dulu naga itu. Kita hancurkan, kita bakar. Naga itu adalah simbol ketakutan dan simbol kesaktian. Dia tidak bisa kita bunuh begitu aja. Tapi kita harus kita bakar. Kalau kita bakar, berarti memang semua kekuatannya pun punah. Ini adalah pelajaran. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini ini baru mantap karena di belakang Jokowi ada oligarki. Itu yang membuat negara ini hancur karena mereka hanya keuangan saja, tidak memikirkan kepentingan umum. Ya, jadi buat para oligarki ini supaya tidak memikirkan kepentingan pribadimu, ya. Jangan membohongi dan membela kebohongan ya teman-teman. Jadi tunggu kalau ditahan Roy Suryo, saya curiga rakyat akan demo besar-besaran dan membabi buta, ya. Jadi masyarakat mantap, presiden harusnya terhormat, malah begini olawahnya.
Nah, di Indonesia sekarang hukum sudah terbalik. Orang yang korupsi dilindungi, dan kalau orang yang mau menegakkan kebenaran keadilan di penjara, itulah di Indonesia. Ya, jadi teman-teman, semoga di negara kita ini supaya tidak menghukum orang yang telah melakukan kebenaran atau orang yang telah membuktikan kebenaran dengan kejujuran, melainkan kita harus hukum yang telah membohongi kita, yang telah menyiksa kita selama 10 tahun menjabat. Jadi teman-teman, semoga turutan rakyat minta adili Jokowi. Sebenarnya seluruh aparat yang korup dan kebohongan dan menyembalikan kedaulatan seluruh rakyat sudah sangat menderita ini. Ya, jadi teman-teman, kita harus mengadili. Mereka meminta mengadili Jokowi dengan kebohongan yang telah dia lakukan. Ya, ayo Pak Bu, tegakkan ke hukum biar rakyat makmur. Terima kasih, saya bersyukur. Ya, katanya negara hukum, tapi buktinya penegak hukum tidak sesuai dengan apa yang diharapkan para koruptor. Masih banyak yang hidup senang-senang menyelesaikan kasus ijazah Jokowi saja belum atau tidak mampu dilakukan. Ya, terbukti bahwasanya penegak hukum tidak sesuai ya dengan harapan kita masing-masing, karena mereka membela juga kebohongan sama dengan para termul Jokowi ini. Ya, jadi kami mengharapkan supaya tidak melakukan hal seperti itu, biar masalah ijazah Jokowi ini secepatnya selesai ya. Dalam kondisi penegak hukum di NKRI yang diduga semakin membingungkan, seolah yang bersalah dianggap benar. Ya, jadi yang benar dianggap salah, rakyat bersatu menjadi harapan banteng terakhir dalam menuntut dan menegakkan kejujuran, keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu demi kepentingan NKRI dan rakyatnya. Ya, jadi teman-teman, benar adili Jokowi, makzulkan Gibran dengan fufufafa pura. Tidak PKI mau jadi raja Indonesia, memalukan. Ya, ini mereka harus mau mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran, karena mereka sudah pada bosan dengan kasus ijazah ini. Mereka harus mengadili secepatnya. Jadi teman-teman, sebenarnya saya disuruh pertanyakan kepada Prabowo, ada apa dengan negara ini? Siapa yang bisa sampaikan setiap orasi? Ya, ada apa yang terjadi dengan negara kita? Kita telah ditipu dengan seorang pembohong selama 10 tahun menjabat. Ya, yang dulu-dulunya kita membela dan memuji-muji si Jokowi ini, ternyata di balik pemujian kita ada kebohongannya, teman-teman. Jadi lanjutkan demi kebenaran, emak sehat selalu, dilindungi Allah. Jadi teman-teman, kemana mahasiswa pada bungkam ya gak ikut demo. Jadi teman-teman, kita kaya raya tapi bisa diambil oleh manusia jahil. Ya, ini juga polisi penegak hukum, topi polisi yang kayak menodai hukum. Ya, Jokowi mengadaikan negara dan merampas tanah rakyat. Jadi rakyat adili koruptor kelas kekap. Ayo rakyat seluruh Indonesia bersatu adili Jokowi, rampas harta karunia, maju terus, pantang mundur. Ya, kita sebagai warga Indonesia harus mengadili para koruptor dan juga Jokowi. Kita tidak boleh mundur sekalipun ya, karena kita telah diberi penderitaan selama 10 tahun menjabat dan telah membohongi kita ya. Ini yang namanya tidak adil, teman-teman. Sekarang dari rakyat untuk pemerintahan dan dari pemerintah untuk Jokowi dinasti. Ya, jadi jangan lambat memberi keadilan, jangan lambat memberi hukuman. Yang salah, walau itu penjabat atau penjabat pasa, penjabat yang tak benar, banyak yang diadili aparat, itu kenyataan. Oke. Ya, biarpun dia penjabat harus diadili ketika sudah melakukan kesalahan. Jadi teman-teman, Jokowi dan kloninya sangat jelas masih dilindungi polisi. Ya, susah di demo tiap hari. Jokowi duite ise akeh, nggak habis dimakan, atau poya-poya bisa mewah dari 50 tahun. Nah, ramelok-melok aku memboh karepmu dulu kalau Anies yang menang, menterinya Purbaya. Habislah kalau nunggu lama udah dikarangke semuanya. Jadi pengadilan banyak yang untuk mencari
adilan kok susah banget di Indonesia, para pejabat semua. Ya. Dulu Joko Widodo Presiden, Prabowo mahasnya, sekarang Prabowo Presiden tapi jadi bawahannya Joko Widodo juga angel. Ya, jelas Indonesia sudah dijajah sama penjabat. Naudzubillah, tidak takut dosa sama sekali para pejabat. Ya, jadi teman-teman, usir aguan dari Baten. Jika Baten minta bantuan rakyat Makassar, Sulsel siap dijemput untuk membantu perang di Banten bantuan. Ya, jadi polisi selalu hadang orang yang orasi menyampaikan pendapat, itu mindset yang selalu polisi selalu halangi. Pendemo kan aneh, harusnya dijaga aja, tidak perlu dihadangkan selalu prosedur polisi. Ya, polisi ini juga mengapa harus membela kebohongan? Mengapa tidak jujur? Ya, supaya kamu tidak dibawa ke pengadilan ini. Bongkar saja kebohongan Pak Jokowi ini ya teman-teman. Jadi mana jawarannya kok kalah sama emak-emak? Ya, kita tidak boleh kalah dengan para emak-emak ini ya. Mereka mau mengadili Jokowi juga. Jadi teman-teman, dulu Joko Widodo Presiden, Prabowo bawahannya. Sekarang Prabowo Presiden tapi jadi bawahannya Joko Widodo juga. Jadi semoga Pak Prabowo bisa mengadili Jokowi ini. Jangan karena anaknya wakil presidenmu, jadi kamu membela Pak Jokowi. Ya, itu termasuk tidak adil. Jadi teman-teman, pengadilan banyak untuk mencari keadilan kok susah banget di Indonesia. Para penjabat kok bejat semua. Ya, para pejabat ini tidak mau mengadili Jokowi karena takut dengan Jokowi juga ya, ataupun sudah diberikan uang sogok. Ya, kami mengharapkan supaya para penjabat ini mengadili dan tidak memakan uang yang diberikan kepada kalian. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada Indonesia sekarang.